Halo semua, perkenalkan nama saya Guntur Farhanus Siregar dengan NIM 5253230041 dari kelas TED. Jadi di sini saya akan menjelaskan analisis satu kasus, dua kasus, dan tiga kasus menggunakan Python. Oke, sini kita langsung masuk aja ke analisis satu kasus ya. Sini nilai siswa 75 if nilai 70.2 print atas siswa dinyatakan lulus. Lalu di sini masuk else 2 print 2 siswa dinyatakan tidak lulus. Kita ubah aja jadi siswa tidak lulus ya. Nah, jadi if itu menjalankan blok kode jika kondisi benar. Nah, sedangkan else menjalankan blok kode jika if-nya salah. Makanya di sini kan else-nya itu jika siswa tidak lulus kan. Nah, sedangkan print itu digunakan untuk menampilkan output untuk run ya. Mari kita coba ya, kita buktikan run. Nah, siswa dinyatakan lulus karena nilainya 75. Coba kita ubah ke 50. Siswa tidak lulus. Nah, lanjut kita masuk ke contoh kedua. Ini kita menghitung. Kita di sini mau seleksi tinggi badan. Seleksi tinggi badan. Nah, di sini kita buat tinggi badan sama dengan 165. Lalu if tinggi badan dia di atas 163.2. Kita kasih spasi ya. Lalu print ini dia berarti siswa dinyatakan lulus. Terus kita else titik 2 print ini siswa tidak lulus. Sama seperti yang di atas tadi, di sini if-nya itu untuk yang benar dan else-nya itu untuk yang salah ya. Mari kita buktikan, kita tekan run. Di sini siswa dinyatakan lulus. Nah, jika kita ubah tinggi badan kita ke 161, apa yang akan terjadi? Ya, siswa tidak lulus. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis dua kasus ya. Di sini kita akan menghitung harga barang. Di sini kita letak aja harga barangnya sama dengan 8.000. Terus jumlah uang kita di sini 10.000. Nah, kita buat if jumlah uang lebih besar dari harga barang. If spasi. Nah, kita print 2 kurung titik 2 bisa beli barang. Lalu else titik 2 print kurung titik 2 tidak bisa membeli
Nah, jadi sini kita mau beli barang, harga barangnya itu 8.000, sedangkan uang kita 10.000. Nah, di sini jika uangnya lebih dari 8.000 berarti kita bisa beli barang itu di if, sedangkan di else-nya itu tidak bisa membeli. Jika uangnya kurang, mari kita coba ya Ran. Nah, bisa membeli barang karena sebelumnya uang kita 10.000. Nah, jika uang kita 6.000, kita tidak bisa membeli barang. Nah, untuk contoh yang kedua, kita di sini akan menghitung suhu sebuah kota. Suhu sebuah kota. Nah, kita ikut yang seperti atas, suhu garis bawah kota A sama dengan 30, suhu kota B dengan 26. Nah, kita buat if suhu kota A lebih besar, lebih kecil suhu kota B. Titik 2 print kota A lebih panas, else titik 2 print kota B lebih panas. Jadi kita di sini ingin membedakan kota mana yang lebih panas. Nah, mari kita run. Nah, mari kita coba untuk run ya. Nah, di sini kita terjadi error. Jadi kita lihat apakah ada yang salah. Di sini di outputnya kita lihat sini di if suhu kota A. Oh, di situ kita ada yang salah. Mari kita lihat coba. Nah, di sini kita punya satu masalah. Nah, coba kita runkan. Nah, kota A lebih panas karena di sini kota A 30 derajat sedangkan kota B 26. Coba kita ubah ke 40 derajat di kota B-nya. Nah, kota B lebih panas. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Dan mari kita masuk ke analisis 3 kasus. Nah, sekarang kita masuk ke analisis 3 kasus. Untuk analisis 3 kasus ini kita sedikit agak payah. Di sini kita akan menghitung nilai. Menghitung nilai. Nah, di sini kita buat nilai A sama dengan 85. Nilai A 85, nilai B sama dengan 92 dan nilai C sama dengan 78. Nah, di sini kita akan menggunakan if nilai A. Oh, di sini kita salah nih. If nilai A, kita kasih tanda ini. Terus nilai B, lalu nilai C. Titik 2. Kita ini print ini dia titik 2 siswa A memiliki nilai tertinggi. Nah, di sini elif. Nah, di sini kita masuk ke yang elif. Nah, saya jelaskan, elif itu singkatan dari else if. Nah, jika if-nya yang pertama tidak terpenuhi, dia itu langsung otomatis untuk ke elif yang berikutnya. Nah, yang berikutnya yang ini dia, yang elif nilai B
B, terus nilai A, nilai C. Nilai C titik 2. Print tanda kurung titik 2. Siswa B memiliki nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Lalu kita ke leaf lagi. Leaf nilai C, kita tanda nilai B, lalu nilai A titik 2. Nah, ini print tanda kurung titik 2. Siswa C memiliki nilai tertinggi. Sini kita pakai else. Else-nya itu titik 2. Print kurung titik 2. Ada 2 atau lebih siswa dengan nilai sama tertinggi. Nah, coba kita runkan di sini. Nah, siswa B memiliki nilai tertinggi karena sini siswa B 92. Nah, coba kita ubah ke ininya 78. Nilai B sama dengan 78. Nah, coba kita runkan. Sini terjadi error. Mari kita coba lihat. Nilai outputnya sini salahnya di line 40 di nilai B. Kita ubah ke 77. Dan ada 2 atau lebih siswa dengan nilai sama tertinggi. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, kita sekarang lanjut ke contoh yang kedua. Di sini kita akan menghitung kecepatan. Sini kita kecepatan A sama dengan 120. Lalu kecepatan B sama dengan 110. Lalu kecepatan C sama dengan 150. Nah, kita gunakan if kecepatan A, terus ini kecepatan mobil B, lalu kita N kecepatan A, lalu kita buat ini kecepatan garis bawah C titik 2. Lalu kita buat print kurung titik 2 mobil A paling cepat. Kita masuk lagi ke elif kecepatan B. Nah, ini kecepatan A N kecepatan B, lalu kita ini ke kecepatan C titik 2. Lalu kita print
kurung titik 2 mobil B paling cepat cepat ini bentar, ini kita kurangkan dulu, kita keluarkan dulu ini ya, ini udah kebanyakan soalnya ini. Nah, kita hapus dulu nih. Nah, kita hapus. Nah, lalu ke Elif, kecepatan terakhir itu kecepatan mobil C, kecepatan C. Terus ini kecepatan A, and kecepatan C. Lalu kita ini kecepatan B. Titik 2. Lalu kita buat print kurung titik 2 mobil C paling cepat. Aduh, gimana nih caranya? Nah, lalu yang terakhir else titik 2 print ini kurung titik 2 ada 2 mobil dengan kecepatan sama tertinggi. Nah, coba tertinggi ya. Nah, coba kita run-kan dulu. Di sini mobil C yang paling cepat karena di sini di 150, sedangkan kalau kita ganti ke 100 ya mobil A yang paling cepat. Nah, sekian penjelasan analisis 1 kasus dan 2 kasus dan 3 kasus dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.